Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Sari, NIM 1800003048, Prodi PBSI, mata kuliah ilmu dakwah. Di sini saya akan membuat selfie video ceramah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester ilmu dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saudara-saudara muslim semuanya, dalam kondisi seperti saat ini, seluruh dunia mengalami penyakit yang sama, yaitu dilanda dengan penyakit virus corona. Sudah hampir setahun wabah ini melanda negeri tercinta kita. Dan di balik datangnya wabah ini, pasti ada hikmah di baliknya yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Bisa jadi itu sebuah kita untuk berintrospeksi diri, apa kekurangan kita, maksudnya apa kesalahan kita selama kita menjalani hidup ini. Mungkin ini juga berupa teguran dari Allah untuk umat muslim di seluruh dunia. Bukan saja umat muslim, mungkin juga umat seluruh manusia di muka bumi ini. Dan selama pandemi ini belum berakhir, kegiatan atau rutinitas yang dahulunya normal dan bisa berpergian kemana saja harus terbatas karena adanya kendala PSBB, yaitu gerak-gerik kita dibatasi dan tidak boleh kemana-mana sembarangan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama beraktivitas di rumah. Bisa seperti melakukan kegiatan yang positif, atau mungkin yang kelelahan bisa rebahan atau tidur. Nah, tidur memang menjadi sebuah aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa tubuh memiliki hak untuk istirahat. Meski begitu, Rasulullah menyampaikan ada beberapa waktu yang hendaknya dihindari untuk tidur. Yang pertama, itu ada tidur setelah sholat subuh. Ternyata tidur di waktu pagi hari dapat membahayakan kesehatan tubuh dan membuat rasa malas untuk beraktivitas. Nah, tidur pagi juga membuat kita tidak mendapatkan berkahnya pagi hari dan menghambat datangnya rezeki. Dari Syakir bin Wadi'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnul Qayyim berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka yang orang solih adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Nah, jadi untuk sobat-sobat muslim di Indonesia, setelah kita melaksanakan sholat subuh, ada baiknya kita lakukan dengan zikir atau membaca Al-Quran sampai matahari terbit, karena itu termasuk berkah di pagi hari. Yang kedua itu ada tidur setelah sholat asar. Nah, dampak dari tidur sore bagi kesehatan tubuh diantaranya yaitu membuat keadaan kita seperti linglung, pusing, atau badan terasa sakit. Nah, seperti di sholawat Syekh Abdul Qadir, itu tidur waktu menjelang maghrib itu setelah asar itu sangat tidak dianjurkan karena membuat kita lupa diri. Yang ketiga itu ada tidur sebelum sholat isya. Nah, diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidur sebelum sholat isya juga bisa membuat kita menjadi malas bangun, sehingga membuat kita meninggalkan sholat isya. Dan yang keempat itu ada tidur setelah makan. Nah, bagi siapa yang sering istirahat setelah makan, coba deh
cobalah dihindari karena membuat proses pencernaan tidak berjalan secara maksimal dan justru membahayakan kesehatan. Maka dari itu kebanyakan orang yang makan setelah itu langsung istirahat atau tidur, itu perutnya langsung membesar atau buncit. Nah, jadi sobat harus hati-hati ya. Harus menurunkan makanannya dulu, kemudian lalu beristirahat agar kesehatan tubuh kalian ya seimbang. Dan yang terakhir itu ada tidur sepanjang hari. Dalam Islam terlalu banyak tidur itu hukumannya makruh kecuali dalam keadaan tertentu. Dan kebanyakan juga tidur mempengaruhi kesehatan tubuh seperti mematikan hati, menimbulkan kemalasan, dan gangguan kesehatan tubuh lainnya. Nah, di situ ada 5 tidur yang dihindari menurut Rasulullah SAW. Jadi, ceramah yang saya sampaikan tadi mengenai anjuran waktu tidur yang tidak tepat menurut Islam. Alangkah baiknya kita sebagai umat muslim melakukan rutinitas sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah mempunyai dampak yang baik bagi kehidupan maupun kesehatan tubuh kita. Demikian saya akhiri. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.